Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tema 3, subtema 1 dan pembelajaran ke-1. Mari kita belajar bersama-sama dengan penuh semangat. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Nah, tentunya anak-anak pasti tahu ya, kalau nasi itu berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi. Mari kita mengenal lebih dalam tentang tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi itu menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap anak-anak. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Nah, petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Lalu, bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu, batangnya memanjang. Nah, selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang anak-anak, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari anak-anak. Nah, setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut sebagai beras. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Nah, ini adalah diagram yang harus anak-anak isi tentang pertumbuhan padi. Di sini ibu sudah mempunyai contohnya. Ya, ada gambarnya juga. Pertama-tama, benih padi itu direndam 1 malam di dalam air. Kemudian ditanam di lahan sementara. Nah, biji tadi akan tumbuh akar dan tunas yang menonjol keluar. Lalu batangnya akan memanjang atau membentuk kecambah anak-anak. Nah, setelah kecambah itu, setelah tumbuh, kita tanam. Tanaman padi itu akan berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning, dan itu adalah padi yang siap untuk dipanen. Nah, ini tadi adalah perkembangan atau pertumbuhan padi anak-anak dari awal sampai panen. Nah, ini prosesnya akan berulang-ulang lagi karena dari gabah inilah yang akan nanti direndam lagi dan lalu menjadi kecambah dan begitu seterusnya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama itu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan.
Nah, itu akan mengurangi lahan pertanian dan otomatis produksi padi sendiri, produknya beras sendiri juga akan menurun anak-anak. Lalu yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila telah terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh anak-anak. Akan rusak, jadi petani tidak akan bisa panen. Lalu saluran air yang mengalir di sawah itu harus dijaga anak-anak agar tetap mengalir. Nah, kita juga tidak boleh menggunakan beras berlebihan, jadi penggunaan beras yang tidak berlebihan. Nah, jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Jadi anak-anak kita harus berhemat dalam penggunaan beras ini. Jangan kalian saat makan sekalian tidak habis kalian buang. Nah, itu sayang sekali. Ketika kalian mengambil makanan ya sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Jadi jangan ambil banyak tapi nanti akhir-akhirnya sisa dan dibuang. Jangan seperti itu ya anak-anak. Nah, penggunaan beras sesuai kebutuhan juga akan sangat membantu untuk mempertahankan padi tetap bisa kita nikmati. Amati gambar berikut ini anak-anak. Tuliskan setidaknya 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Nah, ini adalah gambar di pantai, ini gambar pegunungan, dan ini gambar sawah. Nah, ini kita buat 5 pertanyaan berdasarkan gambar tersebut ya. Selanjutnya, bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Nah, kita akan baca dulu bahwa dataran sendiri dibagi menjadi pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata nih anak-anak. Nah, sedangkan dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Nah, sedangkan dataran rendah yaitu permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya sebagai pertanian, peternakan, perumahan, dan industri serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Itu tadi tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, sekarang kalian harus mengisi tabel berikut ya anak-anak dengan aspek yang akan ditelitinya yaitu lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencaharian penduduk dari pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Ditulis di buku catatan atau di buku tugas ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya anak-anak. Nah, tetap jaga kesehatan dan mudah-mudahan kita bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.